Telapari dengan NIM B0212510996. Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang paling merusak tatanan negara. Ia bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Dalam hukum pidana Indonesia, korupsi diatur secara khusus karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan pembangunan. Di sini saya akan memberikan satu kasus posisi secara singkat. Misalnya, seorang pejabat publik menerima suap dari kontraktor untuk memenangkan tender proyek pembangunan jalan. Nilai suap mencapai miliaran rupiah, sementara proyek yang dikerjakan tidak sesuai standar sehingga membahayakan masyarakat. Di sini perbuatan ini memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sampai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Sedangkan pasal 3, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kasus ini bisa terjadi. Dari penyalahgunaan wewenang, pejabat memiliki kekuasaan menentukan pemenang tender sehingga membuka peluang untuk disalahgunakan. Lalu lemahnya pengawasan, sistem pengawasan internal sering tidak berjalan efektif sehingga praktik suap sulit terdeteksi sejak awal. Lalu budaya koruptif, dalam beberapa lingkungan birokrasi, suap dianggap hal biasa untuk mempercepat proses. Lalu ada motif ekonomi dan kekuasaan, dorongan memperkaya diri dan mempertahankan posisi sering menjadi alasan utama. Di sini saya akan menganalisis secara hukum pidana. Biasanya unsur melawan hukum terpenuhi karena penerimaan suap yang jelas bertentangan dengan aturan tender. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain yang terpenuhi karena pejabat menerima keuntungan pribadi. Lalu ada unsur kerugian keuangan negara, terbukti karena proyek tidak sesuai standar, menimbulkan keuangan finansial dan sosial. Lalu pertanggungjawaban pidana melekat pada pejabat sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Tidak ada alasan penghapus pidana seperti keadaan darurat atau pembelaan terpaksa. Dengan demikian, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara sesuai ketentuan Undang-Undang Tipikor atau yang sering kita kenal dengan tindakan pidana korupsi. Bahkan, ancaman hukuman maksimal adalah penjara seumur hidup. Kasus korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal moralitas dan keadilan. Hukum pidana hadir untuk menegakkan aturan, melindungi keuangan negara, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan memahami kasus korupsi secara detail, kita belajar bahwa setiap tindakan penyalahgunaan wewenang memiliki konsekuensi hukum yang berat. Mari bersama-sama membangun budaya anti korupsi demi masa depan bangsa. Saya, Feni Oktaviana Telapari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.